Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan materi tentang referensi konsep keberlanjutan dalam perencanaan dan perancangan lingkungan binaan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, Adi Stefania Halim, ada Masyita Ramadhani, Gita Semaradana, dan Violina Masyita. Next. Baik, untuk materi yang pertama, kami memiliki 3 kata kunci, yaitu arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional, dan arsitektur berkelanjutan. Nah, Nusantara itu sendiri berasal dari buku kitab Negara Kertagama yang terdiri dari 2 kata, yaitu Nusa yang artinya pulau dan Antara yang artinya luar, di mana Nusantara ini sendiri merujuk pada negara Indonesia. Yang ada arsitektur tradisional, yang berasal dari kata tradisi atau yang biasa diartikan sebagai kebiasaan. Nah, arsitektur tradisional ini memiliki konsep arsitektur yang dibuat berdasarkan tradisi dari suatu daerah, mulai dari bentuk, fungsi, struktur, hingga ornamen dan hiasan. Next. Yang selanjutnya ada materi utama yaitu konsep arsitektur berkelanjutan. Nah, untuk definisi dari arsitektur berkelanjutan ini sendiri merupakan bidang ilmu arsitektur yang mengusung konsep sustainable building dengan tujuan pembangunan ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Menurut Ardiani, prinsipnya terdiri dari 9 arsitektur berkelanjutan, yaitu ekologi perkotaan, strategi energi, air, limbah, material, komunitas lingkungan, strategi ekonomi, pelestarian budaya, manajemen, dan operasional. Lalu untuk konsepnya sendiri, arsitektur berkelanjutan ini memiliki 3 tujuan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca dan iklim, penggunaan bahan bangunan lokal, dan adaptive reuse. Next. Nah, arsitektur berkelanjutan ini sangat erat kaitannya dengan aspek lingkungan yang juga berkaitan dengan arsitektur Nusantara dan juga arsitektur tradisional. Konsep dari pembangunan berkelanjutan didukung oleh 3 aspek, yaitu lingkungan berupa environment dan sustainability, sosial atau social sustainability, dan ekonomi sustainability. Menurut Jaya Diningrat 2005, tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan yaitu dari segi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Next. Selanjutnya ada ulasan mengenai konsep keberlanjutan pada rumah Huma Gantung Buntai. Konsep keberlanjutan pada rumah Huma Gantung Buntai merupakan bagian dari arsitektur vernakular di Kalimantan Tengah, mencakup beberapa aspek penting. Berdasarkan penelitian dan pengamatan, konsep ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tradisi dan teknik pembangunan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, tantangan terbesar adalah mempertahankan keberlanjutan ini di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan tradisi arsitektur vernakular saat ini masih kurang dengan prediksi tanpa adanya upaya konservasi, struktur ini akan berpotensi untuk punah. Next. Nah, lalu di slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 3 aspek dalam konsep pembangunan keberlanjutan. Yang pertama ada aspek lingkungan. Di dalamnya terdapat ekologi arsitektur, merupakan sebuah konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur. Konsep keberlanjutan pada rumah Huma Gantung Buntai ini memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek lingkungan, terutama dalam konteks arsitektur vernakular di Kalimantan Tengah. Yang pertama terdapat pada penggunaan material lokalnya. Rumah Huma Gantung Buntai ini dibangun menggunakan material yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti kayu dari hutan lokal. Hal ini akan mengurangi dampak lingkungan dari transportasi material dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada desain tanggap iklim. Arsitektur rumah ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim setempat, seperti tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari banjir dan memastikan ventilasi yang baik dengan terdapat bukaan yang cukup banyak. Hal ini digunakan untuk mengurangi kebutuhan energi buatan untuk pendinginan atau pemanasan, sehingga mengurangi emisi karbon. Next.
Lalu yang ketiga keempat ada pelestarian tradisi dan kearifan lokal. Rumah-rumah gantung buntai ini mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungannya, termasuk teknik pembangunan yang hemat energi dan penggunaan teknologi lokal yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap biodiversitas. Dengan mempertahankan metode konstruksi tradisional dan penggunaan material alami, rumah-rumah gantung buntai berkontribusi pada pelestarian biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Hal ini karena tidak mengganggu habitat alami dan mendukung keseimbangan ekosistem. Next. Lalu yang kedua ada aspek sosial, yang dalamnya terdapat pemeliharaan identitas budaya. Rumah-rumah gantung bunai merupakan simbol penting dari identitas budaya Dayak. Keberlanjutan arsitektur ini membantu dalam pemeliharaan nilai-nilai budaya serta tradisi kepada generasi muda, memperkuat rasa kebanggaan dan identitas masyarakatnya. Yang kedua ada keterlibatan masyarakat. Pada proses pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah gantung buntai, tentunya melibatkan keterlibatan masyarakat, sehingga akan memperkuat ikatan sosial dan memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap warisan budayanya. Lalu yang ketiga ada ruang komunal. Desain pada rumah ini memiliki ruang bersama sehingga akan mendukung interaksi sosial sehingga akan tercipta hubungan sosial yang kuat antar penduduknya. Next. Lalu yang terakhir ada aspek ekonomi. Yang pertama akan berdampak pada efisiensi energi. Desain rumah-rumah gantung buntai yang tanggap terhadap iklim ini akan mengurangi kebutuhan akan energi buatan seperti pendinginan atau pemanasan, sehingga dapat menghemat biaya operasional jangka panjang bagi penghuni rumahnya. Lalu penggunaan material lokal, dengan menggunakan material yang tersedia, biaya transportasi dan logistik dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga ada konservasi dan restorasi. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan rumah-rumah gantung buntai sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan tradisional yang berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Next. Berikutnya terdapat prinsip arsitektur berkelanjutan dalam rumah gantung buntai itu sendiri. Yang pertama terdapat tanggap iklim. Faktor-faktor yang mempengaruhi rumah gantung buntai untuk memiliki suhu termal yang nyaman itu antara lain orientasi bangunannya yang mengikuti arah cahaya matahari, vegetasi di sekitar bangunan yang membantu untuk menurunkan temperatur di sekitarnya, penggunaan bukaan dalam bangunannya, penggunaan lantai berpori, serta tektonika material dan bahan seperti penggunaan material kayu dalam pembangunannya. Next. Yang kedua terdapat siklus energi tertutup dan hemat energi. Bangunan vernakular rumah gantung memiliki siklus energi tertutup dalam pembangunannya. Hal ini disebabkan karena sistem ini bergantung pada pengelolaan hutan yang baik. Contohnya, dalam pembangunannya mereka menggunakan kayu yang didapat dari hutan yang lalu ditanam kembali untuk melestarikan pertumbuhannya. Dan untuk prinsip hemat energi pada rumah gantung dihasilkan oleh bentuk fisiknya yang kompak dengan bukaan-bukaan yang mencukupi untuk terjadinya pergerakan udara dalam ruang sehingga diperoleh kenyamanan termal yang memadai. Seperti pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat penggunaan bahan lokal. Pada bangunan rumah gantung Buntoy, bahan-bahan bangunan dikumpulkan dari hutan di sekitar desa Buntoy. Hal ini diterapkan karena biaya pembangunannya yang lebih murah, mempermudah proses transportasi, memberikan ruang untuk siklus tumbuh kayu yang akan digunakan sebagai bahan pembangunan, dan penggunaan bahan yang teratur dan bergilir dalam proses rehabilitasi elemen-elemen bangunan vernakular yang telah dimakan usia. Next. Selanjutnya yaitu selaras alam. Menurut Ketua Desa Buntoy, mereka memiliki aturan pembangunan untuk berusaha menempatkan lantai bangunannya di atas titik-titik tertinggi permukaan air dengan menggunakan tiang-tiang. Mereka juga tidak menerapkan perataan tanah, cut and fill, dan penggalian fondasi secara menerus. Fondasi pada rumah gantung menggunakan sistem fondasi kalang ulin yang keberadaannya tidak terlalu mempengaruhi siklus alami tanah. Selanjutnya, bentuk bangunan sederhana.
Nah, bangunan rumah gantung buntai ini memiliki bentuk yang sederhana namun memiliki volume ruang yang maksimum sehingga tidak membutuhkan teknologi yang tinggi dan penggunaan bahan bangunan yang efektif dan tidak boros. Pada bidang dindingnya menggunakan bahan papan berukuran panjang 4 meter, tidak ditemukan pemotongan kecuali pada bidang segitiga gabalnya. Jarak antar kolom bangunan juga sesuai dengan dimensi bahan segitiga, tidak ditemukan sambungan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk sederhana dari rumah gantung disesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal. Ornamentasi pada rumah ini sangat efisien dan hanya ditemukan pada bagian teras dan display atap teras. Yang terakhir yaitu ruang komunal, rumah gantung yang merupakan rumah panggung menyediakan ruang komunal bersifat semi publik tepat di bawah lantai rumah ini. Dengan suasana yang selalu teduh, ruang ini dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah maupun untuk bersosialisasi. Pada rumah gantung, ruang di kolong panggung ini digunakan sebagai tempat duduk dan bersantai. Prinsip berkelanjutan yang didapat dari ruang komunal ini adalah efisiensi ruang, di mana kebutuhan ruang komunal dapat dipenuhi dengan memanfaatkan kolong rumah dengan tinggi 4 meter yang pencahayaan dan penghawaannya secara alami. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.